300, ya kan, yang terdekat. Kemudian TC, ini TC kita nggak tahu. Kemudian 100 yang di sini. Kemudian A, ya kan, min 4 TB. Jadi C juga sama, 300 TB plus 100 plus TB. Pak, ini kok 2 TB dan TB? TB tadi ya, kalau kita lihat di sini juga sebenarnya TB ya. Ya kan? TB. Jadi kita bisa TB double aksen juga boleh, toh ujungnya dia sama. Jadi 300 tambah TB tambah 100 tambah TB min 4 TC, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini kan persamaan apa, kita bisa gunakan matriks ya, mesti ingat OBE bisa diselesaikan dengan menggunakan OBE, operasi dari Elementer, bisa gunakan reduksi eliminasi, bisa gunakan Gauss, ya kan, macam-macam. Caranya yang tanya agak repot juga sih. Jadi kalau yang disebut dengan, nah ini ya, ini kan berdasarkan gambar ini ya, berdasar gambar ini, kemudian ini kita buat dia tadi ya sama dengan 0, sama saja kita lakukan eliminasi dan apa, eliminasi reduksi, kita gunakan matriks ya, OBE, kita bisa dapatkan kok T1, T2, T3, T4. Cuma kita harus dikayakan dengan teknik yang lain. Bisa jadi ya memang kita nggak semudah ini, tidak akan sama dengan 0, tapi sebuah pendekatan, sebuah aproksimasi. Nah, teknik dari relaksasi itu adalah dengan cara kita trial and error. Jadi kita misalkan di sini kan T1, T2, T3, T4, kita nggak tahu bahwa T1-nya berapa, T2-nya apa, T3-nya 4. Kita lakukan tebak-tebakan saja. Kita lakukan pendekatan. Tapi tebak-tebakannya bukan tebak-tebakan buah manggis. Pernah tahu buah manggis isinya berapa? Gimana cara menebak buah manggis? Ya kan, bisa dilihat seperti itu. Tapi dulu kalau zaman ada yang potong, ya kan, supaya orang nggak bisa nebak. Tapi ya orang pakai judi ya bisa aja nebaknya. Orang mau bohong gitu galau tuh yang banyak. Orang Palembang tuh banyak tebak buah manggis. Ya Dimas. Dia pura-pura nggak tahu tuh orang Komering gitu ya. Lihat ya, logika berpikirnya harus dijalankan. Misal tadi kan kita di dalam konduksi, misalkan konduksinya dari ujung kiri ini ke kanan. Dari berapa? Dari 400 ke 200. Jadi tidak mungkin titik 1 ini lebih besar dari 400. Sama masih memungkinkan. Tapi kalau dia lebih besar nggak mungkin, karena dia menjalar itu harus makin lama makin kecil. Ini juga sama, dari 500 ke 300. Ya kan, nggak mungkin di titik ini misalkan jadinya 550 atau 450. Tadi kan kalau lihat dari sini dari dua sisi nggak mungkin dia lebih dari 400. Berarti di sini paling tinggi dia 400. Nggak mungkin dia antara 400 dengan 500, karena di sini 500. Jadi kita bisa tebak nantinya bahwa T1 ini tidak mungkin dia lebih dari 400. Jadi cara menebak seperti itu. Nah, kita harus latih itu. Kenapa? Karena biar kita tahu, oh secara ini ya, kita lihat feeling kita, oh ini dapatnya nggak mungkin sebesar ini gitu. Jadi bisa ketahuan. Ya, jadi cara nebaknya seperti itu. Tadi mau pakai apa? Mau pakai OBE tadi tebak, silakan pakai OBE, atau mau pakai tadi ya Gauss, atau mau pakai reduksi eliminasi silakan ya. Nanti ini kan hanya beberapa metode yang harus diberikan. Jadi pilihan metode di kalian. Kemudian itu. Kita lihat. Nah, caranya ini logikanya pikirnya kan, kalau misalkan saya coba tebak T1, misalkan T2 tadi saya tebak, hasilnya itu tidak 0 lagi kan. Jadi secara umum dia tidak 0. Maka saya ubah dulu menjadi sesuatu angka yang saya seakan-akan tidak tahu. Jadi R1, R2, R3, R4.
Nah kemudian kita lihat cara berpikir. Cara berpikir misalkan di sini kalau saya coba lihat jadi ada kalau T1-nya kan yang ini tadi kan T1, T2, T3, T4. Kalau T1-nya di sini di persamaan yang pertama T1 ini saya ubah menjadi saya tambahkan dengan 1 poin. Ini delta T1 saya tambah dengan 1 poin, maka nilai R1 ini akan berubah 4 poin. Benar nggak? Negatif. Jadi di sini negatif 4. Maksudnya gitu. Kemudian persamaan yang kedua delta R2. Tadi saya mengubah T1. T1 saya ubah menjadi tadi naik 1 poin atau berubah 1 poin, plus 1 poin. Maka R2 ini kemungkinannya adalah berubah 1 poin. Kemudian R3 di sini tidak ada T1 maka 0. Kemudian di R4 ini plus 1 karena di sini ada 1 ya. Seperti itu. Itu yang dilakukan. Kemudian delta T2 dan seterusnya segala macam. Ini hanya tebak-tebakan ya. Anda naik 1, naik 2, turun 1, turun 2, silakan. Ya, tapi ujungnya nanti tadi ya bahwa kita harus nebaknya dekat-dekat angka tadi. Ini algoritma ya, jadi nanti kalau Pak ini angkanya kan sudah lebih gampang ya, tapi kalau dia udah banyak persamaannya, ini akan baru menguntungkan. Kalau cuma 2 baris, 3 baris ya pakai eliminasi dan atau yang seperti itu ya, begitu. Nah kita lihat sekarang. Nah T1 awalnya adalah 400. Ya kan, R1 ini berkurang nggak bisa, karena kan seperti itu dia nantinya kita anggap dia tadi kan kalinya ya. Jadi kita buat, nah kita turunkan segala macam, lalu kita mainkan T1-nya. Nah ini cepatnya saja ya, di ujungnya kita akan dapat, jadi hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Hasil akhirnya bahwa R1-nya harus sama dengan 0, R2-nya harus sama dengan 0, atau mendekati ya, mendekati 0. Kemudian R3-nya mendekati 0, R4. Jadi ketika 4 perangkat ini mendekati 0, tidak harus 0, maka angka-angka yang tadi T1, T2, T3, T4 itulah solusinya. Pak nggak ada kerjaan Pak? Ya memang kalau angkanya cuma sedikit. Ya kan, jadi sampainya ngapain? Jadi kayak yang tadi ya, gitu. Tapi ini salah satu metode yang sampai sini ada pertanyaan. Jelas ya? Slide sudah saya berikan minggu lalu. Oke ya, minggu lalu. Ini kita tambah atau kita turunkannya. Jadi seperti itu. Apa Pak Us? Izin ke toilet Pak. Ngapain ke toilet? Persamaan T2 sendiri persamaan dan seterusnya. Ya. Apa saja sih sebenarnya? Silakan Anda pilih mana yang Anda sukai dalam menyelesaikan. Kecuali kalau diujian saya tunjuk pakai metode apa. Nah di sini nanti soal yang sama bisa dapatnya beda-beda. Pendekatan. Dia letak saja. Dapatnya pendekatannya. Kalian baca sendiri lah, kalian lebih pintar dari saya kalau urusan literasi komputer. Ada pertanyaan kenapa? Tinggal cepat aja Pak, kenapa nggak 25 sok? Nah, coba 25 sekarang. Ya gitu. Ya kan? Nah ketika ini 25, T1-nya berapa? Ya Anda lihat di persamaan ini. Ya kan? Ketika T2-nya berubah, misalkan kalau T2-nya berubah, delta T, misalkan delta T2 ya, naik 20 poin, kira-kira R1-nya nambah berapa kan gitu. Ya kan, ini kita buat nilai awal dulu. Nah kemudian di sini kan kita bisa lihat T1-nya berubah enggak gitu.
suka-suka, itu mah suka-suka. Box di kanan tuh. Di sini kalau ketika Anda mengerjakan tidak ada yang dianggap salah ya, kecuali kalau R1, R2, R3-nya jauh dari 0. Kalau Anda dapatnya 0, itu nggak masalah. Tapi semuanya ya, jangan ininya ada 10, ini 0,1, dan itu enggak, artinya ordernya sama. Jelas? Jelas tapi bingung. Itu yang buat nilai awalnya itu dari mana? Suka-suka. Berdasarkan pilih. Iya, pilih. Ada panduannya paling ini kan melihat dari bersamaan. Ya kan? Pilih. Panduannya gimana ya? Susah memang. Oke ya. Nah, kita lihat kasus kita tadi titiknya ada di tengah-tengah. Kenapa kira-kira kita perlu belajar titik yang ada di terluar? Nah, maksud dari terluar itu seperti ini. Kalau tadi ya, kalau misalkan kita bicara ya, biar kelihatan lebih ini, kita berbicara ini ya. Titik N ini kan titik tadi 1, 2, 3, 4. Jadi ketika dia posisinya ada di tengah, maka peristiwa yang terjadi ke titik N itu hanya peristiwa konduksi. Ya, hanya peristiwa konduksi. Tapi akan berbeda kalau dia terjadinya di pinggir. Makanya kita perlu belajar yang namanya nodal terluar. Ya, kita lihat bedanya. Jadi titik terluar, di nodal terluar kita lihat. Ini kita misalkan kalau dia titik 2 di sini, titik 2 kan nanti dipengaruhi oleh N, misalkan ini titik apa, di atasnya apa, di sini ya. Itu ketika kita perhatikan titik 2, maka proses yang terjadi di titik 2 hanya proses atau peristiwa konduksi saja. Akan berbeda kalau dia di pinggir. Sekarang Anda perhatikan kalau dia di pinggir. Nah, kalau dia di pinggir ini, dari 2 ke N itu konduksi. Dari titik 1 ke N konduksi. Dari 3 ke N itu konduksi. Tapi jangan lupa, di N itu sendiri terjadi konveksi. Karena dia langsung berhubungan dengan lingkungan. Ya kan? Titik N-nya. Maka Anda lihat bahwa setengahnya kita ambil karena luasnya, kita asumsikan setengahnya yang terjadi. Nah, coba perhatikan. Ini ya, ini asumsinya setengah. Kalau Anda mau mengasumsikan 1 juga nggak masalah. Toh nanti juga dia akan bisa kita hilangkannya. Coba lihat nanti di sini, ini kan KL ya, titik ini 1 ke misalkan di sini ya, 1 ke N. Ini kan luasnya yang diperhatikan kan cuma setengahnya kan. Karena separuhnya hilang kan, terpotong. Ya kan, ini cuma setengah. Nah, dari 1 ke N, T1 min Tn. Ya. Nah, luasnya tadi ya, luasnya yang asumsikan setengah. Kemudian dari titik apa? T2 ke titik N ya, kita asumsikan juga setengahnya lah yang berperan di situ. Kemudian Tn ke T3 ke Tn. Nah, di N ini ada terjadi peristiwa konveksi. Ya kan? Karena dia langsung berhubungan dengan udara luar lingkungan. Nah, itu yang kalau dia di titik terluar, nodal terluar itu ada terjadi konveksi. Bisa jadi juga orang, misalkan di sini kalau terjadi diisolasikan, dipasang sebuah isolator, di sini bisa juga dia terpapar oleh lingkungan. Ya, sampai sini bisa dimengerti kenapa sebelumnya titik terluar. Karena ada peristiwa
konveksi. Kalau kita isolasi tidak ada konveksi. Ya. Nah, bukan dulu. Yang ketiga itu saya kunci. Nah, kita lihat ada dua titik yang sudut yang kita bisa perhatikan, sudut luar. Sudut luar itu artinya dia di luar sini ya, dia terkena di luar. Kemudian kalau sudut dalam itu dia tersembunyi di dalam sini. Di sudut dalam. Ya, nanti Anda bisa hitung juga ya, lakukan seperti tadi sehingga Anda bisa dapatkan persamaan ini ya. Cepat saja. Sampai sini ada pertanyaan? Mas, bisa nih Mas? Enggak. Oh, ini luar. Ya. Bisa beda-beda. Bisa nggak diturunkan untuk kamu ini ya? Latihan. Ini titik ini. Sudut dalam. Karena dia tidak langsung dia dari kiri dan kanan kan ini misalkan di sini kan Sudut di sini dia luar. terbuka banget kan, ya kan dengan lingkungan silahnya nanti turunkan salah. Ini kayak outline dari Oh iya, ini ya. Ini sudah, soal ini sudah diberikan. Hah? Sudah atau belum? Pertanyaan sudah atau belum? Hah? Belum? Siapa yang jawab belum? Apa namanya? 5 sudah tuh. Oke, pertanyaan sudah 3,4 3/4 ya, bisa dapatkan persamaannya nanti bisa didapatkan. Nah ini kan kalau kita soalnya yang ini kita pecahkan menjadi dua ya, ini dua komponen, jadi superposisi atas dua gambar ya. Ya, oke. Soal masukkan kalau titiknya 3/4 dapatnya nilainya adalah 129,7379. Pertanyaan ini, titiknya di dalam sini. Ya memang namanya titik 3/4 atau 3/4. Cara pertanyaan, kalau titiknya di 1,2 berapa temperaturnya? Sekitar lebih besar, lebih rendah dari 200. Oh, orang ditanya di dalam, kalau di luar kan gampang. Oke, dapatnya ini. Masukkan angkanya 3/4. Ini yang dapatnya tetanya. Kemudian kalau dia 1/4,3/4 dapatnya ini. Tapi jangan lupa ya gambarnya hati-hati. Hati-hati. Ini kan gambar, ini gambar. Coba ini kan sudah saya putar. Ya, saya putar supaya dapatnya. Lihat ya, ini kalau dia 1/4, 3/4 Anda bisa dapatkan, ya kan? Tentukan temperatur di 1/4,3/4, 4,3/4, jadi 1/4,3/4 di sini ya. Jadi Anda bisa gunakan gambarnya ada dua nanti di sini 300, cari sendiri lah. Ya, bisa nggak? Tinggal masukkan kok.
Kalau titiknya seperti ini kan dapatnya, lihat kalau nggak lihat slide yang ke 2 ya, slide ke 6. Ada pertanyaan? Halo? Enggak, kalau nggak ada pertanyaan saya tanya. Ya, nah, lihatlah bentuknya, pelajari dari soal. Jadi kalian belajar mengerti soal dari soal. Ya, kayak bimbingan belajar lah ya. Tugas cari temperatur itu 4,5 diganti aja. Tadi 11, ini 300. Tapi gambar sebenarnya ini. Berarti 300,000, ya kan? Nah, kenapa saya putar begini? Karena biar dia sama bentuknya aja. Jadi kalau soalnya begini kan hanya ganti titik, tapi latar belakangnya atasnya temperaturnya sama kan, sama di atas. Berarti mestinya rumusnya sama ya kan? Itu aja logika berpikir. Cuma titiknya aja yang muncul. Ya, ayo kerjakan.